الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, jamaah apa namanya Pak? PKRMI BKRMI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat yang saya keluarkan pertama sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharap moga-moga dengan ungkapan alhamdulillah upaya kita untuk beribadah khususnya malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharap moga-moga dengan ungkapan alhamdulillah ibadah-ibadah kita selama ini, baik yang telah kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan, dan akan kita laksanakan, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam moga selalu tercurah untuk manusia pilihan, manusia yang kita jadikan tauladan, manusia yang kita jadikan rujukan di dalam bersikap, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita mengharap kita semua, terutama yang hadir malam hari ini di tempat mulia ini, diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan kita mengharap moga-moga di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan apa kemarin ya, muhasabah kalau nggak salah yang diminta oleh Pak Rahmadi itu. Ya, saya tahu persis bahwa saya ini adalah pengganti, jadi tidak akan mungkin pengganti itu lebih baik dari pemain utama. Ya, jadi saya mohon maaf, maka gambar juga nggak ada gambar saya. Saya diminta untuk menyampaikan bukan karena pintar, tetapi karena saya tua. Ya, jadi karena saya yang dituakan di masjid ini, jadi saya lah yang diminta untuk ngomong. Ya, ini sebelumnya saya minta maaf. Mungkin nanti yang saya sampaikan tidak sebanding dengan yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Ya, saya ini mohon maaf. Tema yang diminta kepada saya ya, yaitu tentang muhasabah. Ya, hisab atau hasabah, menghitung, muhasabah menghitung-hitung atau menghisab diri. Ya, ini yang diminta oleh panitia. Saya mengharap apa yang saya sampaikan nanti ya bagus untuk kita semua, khususnya saya sendiri, di dalam memperbaiki ibadah-ibadah kita, terutama tahun-tahun yang akan datang dengan mengevaluasi tahun-tahun yang kemarin. Ya, saya mengambil salah satu ayat di dalam surat Al-Hasr yang akan saya sampaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran kepada kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam surat ini, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taqullaha, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap apa yang kalian kerjakan.
Di dalam ayat ini Allah memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah Allah meminta kepada kita untuk mengevaluasi faltandun nafsum ma qaddamat liwat. Apa yang sudah kalian siapkan untuk hari esok? Untuk hari esok yang dimaksud para penafsir di sini adalah apa yang sudah kita siapkan untuk hari akhirat. Ya, setiap kita. Sebelumnya maaf, ini waktu saya berapa menit dulu? 30 menit? Atau ya kurang lebih lah ya 30 menit. Moga-moga nanti kalau saya sudah terlanjur ngomong kepanjangan kadang itu, tolong nanti diingatkan. Ya. Jadi saya sampaikan di sini ya, kita ini meyakini bahwa setelah kehidupan di dunia kita ini punya kehidupan yang namanya kehidupan akhirat. Kita sering mengatakan negeri akhirat, sering mengatakan ke akhirat dan lain sebagainya. Tapi jarang di antara kita yang mempersiapkan diri atau kurang mempersiapkan diri untuk hari esok ini. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada jamaah semua, khususnya yang hadir di malam ini, untuk mencoba mengevaluasi diri. Benarkah bahwa ibadah kita selama ini, amal kita selama ini itu di dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kita evaluasi. Benar tidak bahwa kita ini semata-mata hanya mencari ridhonya Allah? Ataukah kita masih terbesit sifat-sifat ria, ingin dipuja, ingin dihormati, ingin dianggap ini, itu, dan lain sebagainya? Ya, maka kita wajib atau kita perlu mengevaluasi diri. Benarkah bahwa yang kita lakukan selama ini itu hanya di dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau memang ini yang terjadi, di mana aktivitas kita hanya semata-mata karena Allah dan terhindar dari sifat ria ini, maka kita bersyukur. Tetapi kalau sebaliknya, banyak sekali perbuatan kita yang bukan atau kurang keikhlasannya, maka bertaubatlah kita. Mumpung kita masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya harapkan ya dari kita semua, terutama untuk materi kali ini. Oleh karena itu ya, dalam menyiapkan ini sebisa mungkin bahwa kita ini harus mengevaluasi apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Setiap manusia punya dua rumah. Satu rumah di dunia dan satu rumah di akhirat. Rumah di dunia yang hampir menghabiskan uang yang kita punya, tidak akan mungkin kita tempati lebih dari 100 tahun. Rumah yang kita punya ini, punya ini, ditempelin, hampir semua dana kita itu habis untuk rumah kita di dunia. Mungkin nggak rumah itu kita tempati 150 tahun? Nggak akan mungkin. Sekarang yang jadi pertanyaan kita adalah, sudah kita siapkan atau sudah kita apakan rumah kita di akhirat yang akan kita tempati selama-lamanya? Kalau rumah yang tidak mungkin kita tempati 100 tahun sudah seperti ini pengorbanan kita, ya, bagaimana dengan rumah kita di akhirat kelak? Coba kita mengevaluasi diri. Andaikan ibadah-ibadah kita cukup enggak untuk itu? Padahal pesannya Rasulullah ya, untuk memperbanyak waqtaksir. Fa inna ya Abazar ta'aksirizat fa inna safaratawil. Wahai Abu Zar, perbanyaklah bekal, karena jalan yang akan engkau tuju, tempat yang akan engkau tuju, jauh tempat yang akan engkau tuju itu. Kalau kita di dunia, jauhnya di dunia itu dimanapun tempatnya masih bisa diukur dengan berapa kilometer, masih bisa diukur berapa jam perjalanannya. Tapi kalau negeri akhirat, bisakah diukur dengan jarak? Bisakah diukur dengan waktu? Nggak akan bisa.
Oleh karena itu pesannya Rasulullah, wastaksirizat fa innas safaratawil. Perbanyaklah bekal, karena jalan tempat yang akan engkau lewati, engkau lalui jauh jalan itu. Ya, ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk mengevaluasi diri. Kita bersama-sama untuk memuhasabah diri. Kita mencoba untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan supaya muhasabah kita ini benar, musafakah kita ini baik. Bagaimana caranya supaya kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan itu? Yang pertama, tancapkan ke dalam diri kita sifat muraqabatullah. Merasa bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tancapkan di dalam diri kita bahwa kita ini yakin Allah itu selalu memperhatikan dan melihat apa yang kita lakukan. Sampai muncul sifat yang kita sebut dengan ihsan. Apa ihsan itu? Anta butawa ka'annaka taro fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kalian beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian tidak mampu melihat, yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Ya, tancapkan muraqabatullah ini di dalam diri kita, sehingga sampai muncul keyakinan sifat ihsan ini. Ya, bahwa ketika kita melakukan amal, ketika kita melakukan ibadah, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa melihat, yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Kalau kita bisa punya sifat seperti ini, maka muhasabah kita, evaluasi terhadap amal perbuatan kita akan baik. Tetapi kalau kita tidak bisa menancapkan sifat ini, maka kecil peluang kita untuk melakukan kebaikan. Yang muncul adalah keberanian kita di dalam bermaksiat. Ya. Mungkin mohon maaf ini di TV sedang rame-ramenya ya. Korupsi kok 300 triliun. Itu kayak apa uangnya itu kalau dijejer itu kayak apa? Ya. Kenapa sampai demikian orang? Ada yang 200, ada yang 2 triliun, Masya Allah. Kenapa orang berani melakukan maksiat seperti ini? Karena dia merasa tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ini merasa dilihat oleh Allah, maka kecil peluang untuk melakukan maksiat. Ya. Abdullah bin Dinar pernah berjalan-jalan dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau berdua ini berjalan ke arah Mekah. Ketika sedang capek istirahat, beliau ini di naungan batu. Saya nggak tahu maksudnya itu. Mungkin batu besar, terus sinar dari arah mana, dia di belakangnya sinar itu, kena bayang-bayangnya. Ketika sedang istirahat itu ada pengembala domba. Mungkin kita tahu semua kisah seperti ini. Pengembala domba sedang turun dari bukit menuju ke arah Abdullah bin Dinar dan Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab ini menyapa pengembala tadi. Ya, wahai pengembala, bolehkah aku membeli dombamu ini satu? Maka kata sang pengembala, wahai Tuan, ini bukan domba saya. Ini domba tuan saya ini hanya budak, saya ini buruh untuk mengembala, ini bukan milik saya. Apakah Tuan kamu tahu jumlahnya dombanya berapa? Tidak tahu. Kalau begitu jual aja satu kepadaku, itu pun juga tidak akan ditanya oleh Tuan kamu. Maka kata pengembala ini, ya, kalau andaikan begitu, di mana Allah? Ketika Umar bin Khattab ini mencoba untuk menguji keimanan sang pengembala tadi, kalau andaikan Tuan kamu tanya, bilang aja dimakan serigala, selesai urusannya. Maka kata sang pengembala ini, Aina Allah, di mana Allah? Kalau begitu kemudian di mana Allah?
Umar bin Khattab yang dikenal perkasa. Ciri-ciri fisik Umar bin Khattab ini sebagai gambaran. Tingginya kalau berjalan itu seperti naik kuda dia. Kalau berjalan dengan teman-temannya itu seolah-olah kayak naik kuda. Berarti tinggi besar. Kalau berperang kedua tangannya aktif. Kalau kita kan satu yang aktif ya. Atau kalau kan kidal satu yang aktif. Umar bin Khattab itu aktif, dua tangannya itu aktif. Ya, itu ciri-ciri fisiknya Umar bin Khattab. Orangnya tuh tegas, pemberani, tapi dengan jawaban sang pengembala ini menangis Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada pengembala, kalau begitu tunjukkan di mana tuan kamu. Kemudian diajaklah Umar bin Khattab menuju ke tuannya sang pengembala ini. Ketika sampai kepada tuannya, maka dibelilah sang budak ini, kemudian dimerdekakan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, saya berdoa moga-moga dengan ucapanmu ini kamu dimerdekakan di dunia, dan dengan ucapanmu ini kamu pun dimerdekakan di akhirat. Ya, ini kualitas keimanan pengembala di zamannya Umar bin Khattab. Kalau pengembala saja keimanannya seperti ini, kemudian ulama-ulamanya terus kayak apa keimanan? Ya. Kalau kita kan kalau ulamanya saja begitu, bagaimana pengembalanya? Ya. Ini zaman Umar bin Khattab ini luar biasa. Maka tidak salah kalau di zaman itulah Islam itu berkembang sampai ke penjuru dunia. Di zaman Umar bin Khattab ini Islam menguasai Syam. Ya, Syam itu kalau sekarang itu Syria, Lebanon, Yordania, Palestina, itu namanya Syam. Ya. Itu zamannya Umar bin Khattab. Di zamannya Umar bin Khattab ini juga Islam sampai ke Cina. Setelah menguasai Persia dalam perang Qadisiyah, kemudian terus ke timur, pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini wafat dan jasadnya itu dikubur di Cina, di kota yang namanya Guangzhou, Cina. Ya. Jadi Cina itu sudah didatangi oleh manusia yang pasti masuk surga. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas kan termasuk 10 sahabat Nabi yang disebut oleh Rasulullah pasti akan masuk surga. Ya. Demikian juga Syam. Siapa yang membawa Islam sampai ke Syam setelah perang Yarmuk? Maka yang membawa Islam sampai ke Syam namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, maaf. Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini juga termasuk salah satu dari 10 sahabat Nabi yang pasti masuk surga. Ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, itu dari Arab Syria ke Damaskus, dari Damaskus baru kemudian tahun berapa Damaskus dikuasai Umar bin Khattab? Tahun 636 dan masuk ke Palestina tahun 368. Kemudian Syam itu dikuasai oleh Islam sampai tahun 1099 ketika kalah di dalam perang salib. Dan kemudian direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu tahun 1189. Jadi dikuasai dari Islam menguasai itu kurang lebih hampir 500 tahun. Kemudian dikuasai oleh Nasrani sekitar 90 tahun. Kemudian kembali dikuasai oleh Islam sampai dikuasai oleh Turki Utsmani. Ya. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi ini merebut Palestina, ini juga lewatnya itu Damaskus dulu. Damaskus, kemudian baru ke Baitul Maqdis. Umar bin Khattab juga sama. Dalam perang Yarmuk itu yang dikuasai oleh Damaskus dulu, Syria, baru kemudian ke Baitul Maqdis, Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi sama, dari Damaskus kemudian ke Baitul Maqdis. Sekarang itu mau diikuti oleh Muhammad Al-Jaulani, ya, yang membebaskan Syria ini.
Ya kita jangan menjelek-jelekan ya. Walaupun itu media mengatakan dia itu teroris dan lain sebagainya. Salah satu kewajiban dari seorang muslim adalah tahrirul waton, membebaskan tanah air ya, dari penjajahan kafir atau penjajahan Islam, tetapi dia bukan orang yang Islami. Hafid Hasan itu Bashar Asad, Hafid Asad itu bukan orang Islam. Dia itu adalah pecahan Syiah yang tidak diakui oleh Syiah. Jadi Syiah saja itu tidak mengakui. Namanya Syiah Alawiyah. Apa bedanya Syiah Alawiyah dengan Syiah yang lain? Kalau Syiah yang lain itu dia hanya tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, itu tidak diakui. Yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi bila dengan Alawiyah, kalau Alawiyah itu mempunyai keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah jelmaan dari Allah SWT, maka dia dikeluarkan dari Syiah. Syiah saja itu tidak mengakui. Ya, ini kembali lagi kita ke sini. Itulah tingkat keimanan pengembala kambing, pengembala domba pada saat itu. Ya, sehingga wajar kalau andekan pimpinan-pimpinannya mempunyai keimanan yang luar biasa sampai mampu menyebarkan Islam ini ke penjuru dunia. Ya, apa penyebabnya si pemuda ini, si pengembala ini demikian seriusnya di dalam Islam sampai tidak mau melakukan kemaksiatan? Karena adanya muraqabatullah, si pengembala ini yakin bahwa Allah itu selalu melihat dia, selalu memperhatikan dia. Kalau tidak, hancur. Saya tidak sebut namanya, tapi mungkin kita ada yang tahu. Dulu dia ini satu-satunya ketua umum partai besar yang tidak menjadi pejabat. Kalau antum bisa mengurutkan akan ketemu, tapi saya nggak menyebutkan namanya. Ya, dia tuh satu-satunya yang tidak menjadi pejabat. Apa penyebabnya? Ya, penyebabnya adalah dia terjebak oleh permainan politik, lawan politiknya itu. Dia menandatangani sebuah kertas yang isinya tentang manipulasi data. Ya, kemudian ada beberapa wartawan yang menanyakan kepada orang ini, wah, kan Anda tidak tanda tangan itu udah pasti menteri, udah pasti jabatan kamu. Kenapa kamu sampai menandatangani seperti itu? Maka jawaban orang ini, wahai wartawan, coba andikan kamu menjadi saya, kata orang ini. Ya, ketika masuk ke hotel, di depan meja ada uang setumpuk, ada kertas yang harus ditandatangani. Di belakangnya ini ada perempuan yang tidak memakai benang. Jangankan pakaian, benang saja itu nggak pakai. Bagaimana andikan kamu menjadi saya, kata orang ini. Ya. Wartawan itu tidak ada yang menjawab. Ya. Kenapa dia melakukan seperti ini? Karena ada setumpuk uang, ada sesuatu yang lebih menyenangkan lagi dari itu. Ya. Hilanglah muraqabatullah ini, merasa diawasi oleh Allah, ini hilang dia. Akhirnya dia menandatangani itu, dan itu ternyata jebakan. Ya. Ini kenapa? Maksiat. Kenapa dia maksiat? Karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah SWT. Coba ini tancapkan di dalam diri kita. Andai kan kita selalu merasa diawasi oleh Allah, mungkinkah kita melakukan maksiat? Tidak mungkin. Kenapa sekarang kita melakukan maksiat? Karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Ini yang harus kita evaluasi. Dalam kisah yang lain, saya ambilkan Amirul Mukminin juga. Ya. Amirul Mukminin ini orangnya tuh sering belusukan, bukan hanya ke got-got, bukan hanya ke itu, ke rumah-rumah. Ya. Sampai suatu ketika beliau ini itu ketemu dengan satu rumah yang dindingnya itu agak berlubang, sehingga sinar dari dalam itu bisa keluar kalau malam hari. Umar bin Khattab ini tertarik, ada dialog di dalam rumah itu.
Siapa yang dialog? Yaitu antara seorang ibu yang pekerjaannya adalah memerah susu dengan seanak perempuannya. Kita mendengar semua, kita sering mendengar kisah ini. Apa dialognya? Sang ibu meminta kepada anaknya untuk menyampurkan air ke dalam susu itu. Harapannya supaya nanti kalau ditimbang atau diliter itu dapatnya lebih banyak. Ya, maka kata sang anak, wahai ibu, ini tuh larangan agama. Ini juga larangan Amirul Mukminin. Kata sang ibu, Amirul Mukminin gak akan melihat kita, laksanakan saja. Kata sang anak, kalau Amirul Mukminin tidak melihat, Tuhannya Amirul Mukminin itu melihat apa yang kita lakukan. Ketika mendapat jawaban seperti itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang kebetulan mendengarkan dialog itu langsung pulang. Sampai di rumah, dia kebetulan masih punya anak laki-laki yang belum menikah, namanya Asim bin Umar bin Khattab. Maka Asim ini ditawari oleh Umar bin Khattab, wahai anakku, saat tadi ketemu begini-begini, maukah kamu menikahi perempuan itu, gadis itu? Maka Asim ini siap untuk menikah. Dia nggak nanya itu anaknya siapa, cakep atau tidak cakep, nggak ditanya sama dia. Ya, dia langsung mau. Dalam pernikahan ini, ya, antara Asim bin Umar bin Khattab dengan anaknya pemerah susu ini lahir anak perempuan, namanya Laila. Ketika Laila ini dewasa, menikah dengan bangsawan Bani Umayyah, namanya Abdul Aziz. Dari pernikahan antara cucunya Umar bin Khattab ini dengan bangsawan Bani Umayyah ini, lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian terkenal dengan nama Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu cicitnya Umar bin Khattab. Anaknya Laila, Laila anaknya Asim, Asim anaknya Umar. Ya. Kenapa si perempuan ini itu sampai tidak mau melakukan seperti ini? Karena dia yakin bahwa Allah itu melihat dia. Ya, ini loh yang kurang itu. Bagi kita semua kisah ini kita sudah mendengar semua, tapi meresapi kisah ini yang kita belum. Ya. Coba andaikan kita ada peluang untuk melakukan maksiat, kemudian kita tidak jadi melakukan maksiat. Ya. Ini beratnya luar biasa. Ya, tapi bagi kita-kita yang terbiasa dengan muraqabatullah ini, itu insya Allah akan terjaga. Dalam kesempatan kali ini coba kita mengevaluasi. Ini yang pertama, kita mengevaluasi, memuhasabah diri. Benarkah bahwa selama ini ibadah-ibadah kita itu hanya dalam rangka mencari ridho Allah, ataukah ada faktor-faktor yang lain? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya bisa menumbuhkan muhasabah kita ini bagus, muhasabah kita ini sehat, adalah zikrul maut, mengingat kematian. Ya, perlu kita ketahui tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang tidak mati, itu enggak ada. Kullu nafsin dha'iqah lah, dha'iqatul maut. Dha'iqah artinya kan merasakan. Setiap jiwa, kalau andaikan kita hubungkan dengan manusia, setiap manusia pasti akan merasakan mati, bukan mengalami mati. Kalau mengalami mati itu biasa, merasakan mati. Jadi mati itu ada rasanya. Ya. Jadi mati itu bukan enak, bener enggak. Mati itu ada rasanya mati. Gimana rasanya mati? Itu yang kita belum alami. Kayak apa rasanya mati itu? Rasanya mati yang pertama akan kita ketemu besok ketika berjumpa dengan malaikatul maut, ya. Kita sering menyebut Israel, walaupun Israel nggak ada di dalam Al-Quran, itu nggak ada namanya Israel. Dalam hadis itu nggak ada namanya Israel, itu nggak ada. Yang ada itu malaikatul maut, ya. Kita sering menyebut Israel, akhirnya kesannya Israel itu ada di dalam Al-Quran, padahal nggak ada. Kita juga sering mengatakan sembahyang, seolah-olah tuh sembahyang tuh lebih halus dari sholat. Padahal sembahyang itu dari kata menyembah Sang Hyang Widiwasesa.
disingkat sembahyang. Tapi sudah menjadi bahasa Indonesia, ya kita pakai saja. Ya, kalau kita upayakan memakai bahasa yang Islami, sholat. Ya, kembali lagi ke sini, ya, bahwa zikrul maut mengingat kematian. Ya, jadi setiap kita ini akan mengalami yang namanya mati, itu pasti, tidak akan mungkin tidak. Rasa dari mati itu adalah berjumpa dengan malaikatul maut, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dicabutnya ruh. Nanti satu-satu kalau ada waktu saya sampaikan. Dicabutnya ruh itu dari tubuh kita. Ya, kemudian yang berikutnya itu kita malam pertama di alam kubur. Ya, kita ingat-ingat di kondisi-kondisi seperti ini. Salah satunya adalah ziarah kubur untuk mengingat kematian itu. Kuntu nahaitakum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya pernah mencegah kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ini ziarahlah. Ya, karena dengan ziarah itu mengingatkan kita kepada akhirat. Ya, cara kita untuk supaya dalam bermuhasabah terhadap diri kita ini benar sebagaimana yang kita harapkan atau baik sebagaimana yang kita harapkan. Cara yang kedua adalah mengingat kematian. Ya, jadi cara pertama itu adalah malaikatul maut. Kita jangan menganggap malaikatul maut ini datang menghadap kita terus kayak biasa, kayak manusia datang, bukan. Dalam beberapa keterangan yang saya ketahui, malaikatul maut itu wajahnya ketika datang itu akan menyerupai amal orang yang mau diambil rohnya. Semakin baik orangnya, semakin soleh orang yang akan diambil, maka semakin bagus wajahnya itu. Dan semakin buruk amal orang yang akan diambil, semakin menyeramkan wajah malaikatul maut itu. Sehingga kadang ya, kalau saya beberapa kali itu menyaksikan ada orang yang ketika sakaratul maut itu takutnya itu luar biasa. Sampai dia berpegang, teriak-teriak. Ya. Tapi ada juga yang kadang itu diam, ya, tahu-tahu meninggal. Dan sebagus-bagus penampilan malaikatul maut itu ketika menghadap manusia terbaik. Silakan dibaca buku yang ditulis oleh Firdaus AN. Judul bukunya adalah Detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah. Beliau mengambil pelajaran besar dari apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, di dalam buku itu diterangkan ketika Allah memerintahkan kepada malaikatul maut, wahai malaikatul maut, berpenampilanlah kamu dengan penampilan yang paling baik, dengan perangai yang paling enak, dengan wajah yang paling rupawan. Maka malaikatul maut langsung tahu, ya Allah, apakah aku harus mengambil manusia terbaik yang pernah Engkau ciptakan? Maka kata Allah, benar. Ya, maka ketika malaikatul maut ini mendatangi rumahnya Rasulullah, nggak pede dia. Dia minta bantuan kepada malaikat Jibril untuk diantar sampai rumahnya Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang sakit di dalam rumahnya dengan sakit yang sangat berat yang ditunggu oleh beberapa istrinya dan anaknya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Ketika malaikatul maut sampai di rumahnya Rasulullah, maka malaikat ini seperti seorang laki-laki dan dia mengetuk pintu, tok 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 tok. Assalamualaikum. Maka Fatimah yang menjawab, wahai fulan, mohon maaf, Rasulullah bapak saya tidak bisa menemui, lagi sakit, nggak bisa menemui. Balik Fatimah, belum sempat melangkah, tamu ini ketok-ketok lagi untuk yang kedua kalinya. Fatimah pun juga sama jawabannya, bapakku lagi begini nggak bisa menerima tamu. Mau balik lagi Fatimah ke kamarnya Rasulullah, diketuk lagi pintu itu. Sampai Fatimah itu penasaran, ini siapa sih yang mengetuk? Sudah dikasih tahu kalau Rasulullah tidak bisa menjumpai masih seperti ini.
Akhirnya pintu itu dibuka. Ketika pintu dibuka, dengan agak tegang atau agak kesel gitu hatinya ya, ditariklah pintu itu. Kemudian Fatimah itu melihat tamu yang datang. Ketika melihat tamu yang datang, dilihat sorot matanya. Apa yang terjadi? Pingsan Fatimah. Ya. Fatimah ini pingsan. Kemudian sampai membutuhkan beberapa saat untuk siuman, dan setelah siuman baru dia merangkak menuju ke kamarnya Rasulullah. Ketika sampai kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Wahai Fatimah, siapa tamunya?" "Ya Rasulullah, begini, bahkan saya sampai begini." Kata Rasulullah, "Ya Fatimah, tahukah kamu siapa dia? Dia adalah pemutus antara bapak dengan anak. Dia adalah pemutus kenikmatan dunia." Fatimah langsung sadar, "Ya bapakku, apa dia malaikatul maut yang hendak mengambil engkau, wahai bapakku?" Maka kata Rasulullah, "Ya." Nangis Fatimah Az-Zahra. Ya. Karena nangisnya yang bukan nangis biasa, akhirnya diminta untuk mendekat kepada Rasulullah. Rasulullah membisikkan kepada telinganya Fatimah, kemudian Fatimah tersenyum. Apa yang terjadi itu? Pelajaran yang pertama adalah Fatimah Az-Zahra itu adalah satu dari 4 perempuan terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga Fatimah. Tapi ketika melihat wajahnya malaikatul maut, pingsan dia. Kurang apa Fatimah amal solehnya? Saya kadang membayangkan, kalau ingat keterangan ini itu saya membayangkan besok malaikatul maut itu menghadap saya, terus kayak apa wajahnya itu. Kalau Fatimah saja pingsan, bagaimana dengan kita besok? Ini yang pertama pelajaran. Jadi menghadapi, ketemu dengan malaikatul maut, jangan kita anggap itu pertemuan biasa. Kalau orang seperti Fatimah, perempuan ahli surga, penghulu perempuan di surga, itu saja pingsan melihat sinar matanya. Dan itu sebagus-bagus penampilan. Ya. Kalau besok menghadap kita, kayak apa terus kita? Ya, wajahnya terus kayak apa? Terus kita ini besok itu kayak apa? Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika Fatimah ini siuman, kemudian mendekat kepada ayahnya, kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu. Awalnya menangis Fatimah ini, tapi setelah dibisiki oleh Rasulullah, kemudian tersenyum. Apa yang dibisikin itu? Setelah Rasulullah dikebumikan, Rasulullah wafat hari Senin, kemudian dikubur hari Rabu. Setelah Rasulullah dikubur, baru istrinya yaitu Aisyah ini bertanya kepada Fatimah, "Ya Fatimah, apa yang terjadi ketika Rasulullah begini, kenapa kamu tersenyum?" Baru Fatimah ini mengatakan, "Wahai Ummul Mukminin, bapakku bercerita kepadaku, ya setelah tangisku ini, bahwa saya adalah orang yang pertama dari keluarganya yang akan menyusul meninggal." Dikasih tahu mau meninggal, tersenyum Fatimah Az-Zahra. Kan kita, maaf, kita dikasih tahu besok kamu akan meninggal, tersenyum apa tersenyum gitu? Ya, ketakutan gitu. Ya, di mana letak rahasianya? Fatimah itu yakin kehidupan akhirat lebih bagus daripada kehidupannya di dunia. Ya, siap dia kalaupun mati sekarang itu. Sedangkan kita ini kan belum siap untuk mati sekarang ini. Ya. Ketika dikasih tahu, engkau adalah keluargaku pertama yang akan menyusul aku, tersenyum. Dan tidak sampai 6 bulan berikutnya, Fatimah Az-Zahra menyusul ayah tercintanya, wafat dalam usia 26 tahun. Ya, masih muda kan? Ya. Jadi mati itu nggak ada hubungannya dengan tua, nggak ada hubungannya dengan muda.
Jangan yang tua mati dulu, yang muda belakangan, belum tentu. Wong saya ini sudah tua dari antum lebih tua saya, belum tentu saya mati dulu. Ya. Nah, ini yang perlu hati-hati bagi kita. Ya. Jadi ketika mendapat jawaban seperti itu, tersenyum Fatimah. Ya, ini yang harus kita camkan di dalam diri kita. Ya. Jadi apa yang menyebabkan kemudian Rasulullah ini lolos ya dari kesulitan-kesulitan atau ganasnya atau sadisnya malaikatul maut? Karena ibadahnya Rasulullah ikhlas, ya tidak mengharap apapun. Ini yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Ya, kalau mungkin Rasulullah bagi kita memang dia al-maksum, manusia yang tidak pernah melakukan dosa, kan berbeda dengan kita. Ya, ini kehati-hatian kita. Ya, jadi zikrul maut, mengingat kematian, ya yang harus kita yakini adalah bahwa semua makhluk ini akan merasakan mati. Rasa yang pertama adalah ketemu dengan malaikatul maut. Rasa yang kedua adalah dicabutnya ruh. Ya, ketika malaikatul maut ini bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah itu berkata kepada malaikatul maut, "Wahai malaikat, apakah kamu datang ke sini sendirian?" "Bukan ya Rasulullah, saya ditemani oleh malaikat Jibril." Panggil dia. Karena malaikat Jibril itu datang, dan malaikat Jibril ada di sebelah kanannya Rasulullah. Ya. Ketika ruh itu dicabut, maka malaikat Jibril itu tidak melihat Rasulullah. Ya. Kalau dalam bahasa kita, melengos itu apa ya? Wajahnya malaikat itu tidak melihat ketika Nabi itu ruhnya diambil oleh malaikatul maut. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Wahai Jibril, apakah kamu tidak suka?" Maka kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, siapa yang tega melihat orang terbaik kemudian dalam kondisi seperti ini?" Ini Nabi, Pak. Ya. Itu ketika rohnya diambil, itu juga mengalami kondisi yang sangat berat. Padahal itu semudah-mudahnya, segampang-gampangnya roh keluar dari jasad. Ini perlu bagi kita ya untuk mengingat-ingat kondisi seperti ini. Ya bagaimana itu kalau kejadian-kejadian itu terjadi kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga, yang juga merasakan kematian yang ketiga, itu adalah ketika kita pertama kali di alam kubur. Kita tidak tahu, Pak, apakah alam kubur ini kemudian kita menjadi taman-taman surga yang menyenangkan kita, ataukah pertanyaan-pertanyaan kubur ini menjadi jurang-jurang neraka bagi kita. Ini baru di dunia, ini belum masuk akhirat ini baru di kubur. Ya. Kita tidak tahu. Imam Syafi'i ini adalah salah satu manusia yang mungkin muridnya paling banyak. Ya, sehingga banyak sekali yang idolakan atau mengambil pendapatnya Imam Syafi'i ini. Ketika Imam Syafi'i ini sakit, maka dia dikunjungi oleh beberapa temannya dan beberapa muridnya. Di antara temannya ada yang bertanya, ya, ketika mengunjungi Imam Syafi'i itu menangis. Ketika ditanya oleh temannya, "Wahai Imam, apa yang menyebabkan engkau menangis? Padahal ilmu kamu banyak, pengikut kamu banyak. Ya, kenapa engkau menangis?" Kata Imam Syafi'i, "Siapa yang menjamin bahwa amal saya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Coba dekan ini kita resapi. Ini Imam Syafi'i, muridnya bisa miliaran kalau sampai sekarang. Itu ketika mau wafat masih sedih, masih menangis. Dan salah satunya adalah dia mempertanyakan, apakah amal saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang harus kita lakukan. Apakah amal-amal kita selama ini diterima oleh Allah ataukah tidak? Ya. Coba kita mencoba ya mengintrospeksi diri. Woi, waktunya habis, Mas.
Ya, ini masih dua ya, masih dua. Ya. Yang kedua ini, yang satu adalah melihat neraka di pelupuk mata dan melihat surga di pelupuk mata. Ya, tapi saya kasihan. Biasanya saya jam segini udah tidur jam 11 itu. Ya, tapi ini karena ngomong ya bisa bertahan. Ya. Mungkin sementara dua ini aja dulu, sudah di atas 30 menit saya berbicara, hampir 40 menit ya. Nah, kemudian untuk sekedar pengingatan aja kepada kita semua ya, bahwa sebisa mungkin ya kita ini tanamkan jiwa muraqabatullah ya di dalam diri kita ini. Yakinlah bahwa Allah itu melihat kita, ini yang paling penting ya. Biasanya kalau disertai dengan demikian, ibadah kita akan lebih serius. Dan yang kedua ya, zikrul maut, mengingat kematian. Itu juga perlu bagi kita ya, supaya kita ini kalaulah kita punya dosa, jangan banyak-banyak dosanya itu. Kalaulah kita punya dosa, jangan dosa-dosa besar ya, sehingga mudah untuk terhapus dan mudah untuk bertaubat. Dan untuk penutup, untuk yang ketiga ya, sebisa mungkin kita itu menggambarkan atau membayangkan ya tentang ganasnya neraka. Mohon maaf, sekedar saya cuplik saja neraka itu. Kadang di antara kita itu kan menganggap neraka itu kayak sejenis kawah atau sejenis itu gitu ya, gambaran kita ini. Perlu kita ketahui, dalamnya neraka, dalamnya ini dari atas sampai ke keraknya neraka itu, andaikan kita menjatuhkan batu, ini diterangkan di hadis ya, menjatuhkan batu, kemudian jatuh, batu yang kita jatuhkan sampai ke keraknya neraka itu 70 tahun baru sampai di bawah. Berapa juta kilometer itu kira-kira jaraknya? Itu baru kedalamannya saja, belum lebarnya. Tidak bisa, karena selebar luas langit dan bumi. Kita nggak bisa mengukurnya. Dan besok itu akan dipenuhi oleh manusia-manusia. Kadang di antara kita ada yang pikirannya itu kacau, nggak apa-apa masuk neraka, besok kan kita kumpul dengan bintang film. Kita kumpul dengan Marilyn Monroe itu siapa ya, bintang film dulu itu. Atau kumpul dengan si A, si B yang kita anggap orang-orang cantik, atau yang perempuan kumpul dengan artis-artis yang ganteng-ganteng. Perlu kita ketahui, neraka itu dibakar itu selama 1000 tahun sampai memerah neraka itu. Kemudian dibakar lagi 1000 tahun sampai memutih, dan dibakar lagi 1000 tahun sampai menghitam. Jadilah warna neraka itu hitam kelam. Mau melihat siapa kita? Listrik mati aja kita nggak bisa membedakan mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang baik ya. Apalagi di neraka ya, ini gambaran-gambaran di neraka ya. Termasuk makanannya, makanan neraka. Kalau ini kan makanan luar biasa, kita makan bikin kenyang. Makanan neraka, 1 titik makanan neraka ditaruh di bumi ini, maka semua makanan yang ada di bumi ini keracunan. Kayak apa tuh neraka itu? Ya, ini gambaran-gambaran neraka ya. Dan jangan sekali-kali ya kita ini rindu atau ingin masuk neraka. Terakhir, ada sebuah kisah yang saya mengharap kita tidak pernah meniru. Ada bis malam. Bis malam ini berjalan dari satu kota menuju kota yang lain. Saya tidak cerita bisnya, tidak cerita kotanya. Kemudian di dalam perjalanan ini banyak penumpangnya. Di antara penumpang itu ada seorang perempuan yang usianya sekitar 20 sampai 25-an tahun, tetapi yang bikin aneh itu memakai pakaian anak-anak, jadi kelihatan kemana-mana lah sesuatunya itu. Kemudian dia duduk, sampingnya itu orang paruh baya, sudah usia lah, taruhlah adegan seusia saya gitu ya. Kemudian bapak-bapak yang ada di sampingnya ini tuh mengingatkan kepada kakak-kakak itu, wahai si mbak atau wahai si kakak, dengan berpakaian seperti ini apakah kamu tidak takut mendapat bahaya, atau tidak takut
mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Si mbak ini tuh bangkit berdiri sambil mengatakan, apa urusan Bapak? Soal saya disenangi orang tidak senangi urusan saya. Soal saya ini surga atau neraka itu urusan saya. Ya, kalaulah begitu, Mbak nggak takut dengan neraka. HP dikeluarkan, Pak. Ya, kalau memang Bapak ini benar, tolong telepon Tuhannya Bapak dan pesankan untuk aku kamar di neraka. Pakai HP dia. Karena Bapak ini kesel, diam saja, dia udahlah, dibiarin aja, tidur. Perjalanan bis malam ini sampai di tempat terakhir, maka sang kru bis ini, tolong semua penumpang siap-siap untuk turun karena sebentar lagi selesai tuh bis yang akan kita tuju ini. Ketika sudah sampai di kota itu, bis sudah berhenti, penumpang sudah mau keluar, nggak bisa keluar. Kenapa? Karena perempuan tadi, pemuda tadi itu selonjoran di jalan masuknya itu. Maka yang di belakang, bangunin aja, udah bangunin dah. Yang bapak tadi yang sampingnya diem aja, dia nggak mau tahu. Ya. Akhirnya sang kru bis itu membangunkan mbak itu tadi. Dibangun, bangun, udah sampai, bangun. Apa yang terjadi? Tidur selama-lamanya. Setelah dia pesan kamar di neraka, kemudian dia mati. Ya. Dalam kondisi seperti ini, apa kira-kira yang terjadi? Ya. Nah, mungkin ini gambaran singkat saja tentang masalah surga, masalah neraka, dan insya Allah nanti bisa kita dalami untuk surga dan neraka. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang masalah muhasabah, karena saya muhasabahnya ya begini nih, saya tidak bisa yang lain. Ya, mohon maaf kalau ada kekhilafan, ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, ya baik di lainnya, tata busana, tata yang lainnya. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.